Hai sahabat, senang Anda sudah menonton video-video saya yang saya tayangkan lewat channel YouTube saya. Saya percaya Anda sudah like, Anda sudah subscribe, sehingga setiap kali saya menayangkan video-video saya yang baru, Anda pasti tidak akan pernah ketinggalan. Jika Anda merasa diberkati lewat video-video saya, maka dengan kerendahan hati, saya memohon berkenanlah Anda share juga kepada keluarga-keluarga yang lain agar mereka juga mendapat berkat yang sama. Sengaja video-video saya isi dengan pelajaran-pelajaran Alkitab yang akan menjadi berkat bagi setiap keluarga yang mengikutinya. Mereka akan berhasil mengajar mendidik anak-anaknya menuju kepada kesuksesan, kebahagiaan, dan keselamatan yang Tuhan sudah siapkan. Oleh karena itu, jangan pernah tinggalkan video-video saya. Ikuti terus lewat channel YouTube Roni Suwono. Shalom. Shalom. Jumpa kembali dengan channel pribadi saya lewat program Sabar Selidiki Alkitab bersama Roni Suwono. Saudara, kita akan melanjutkan video yang ke-10 dari seri pelajaran Alkitab Orang Kristen Harus Tahu. Kenapa? Karena ada begitu banyak potongan-potongan kecil di dalam Alkitab yang jika saya tidak tahu, yang jika saya tidak paham, maka ketika saya membaca firman Tuhan akan ada begitu banyak berkat yang luar biasa yang bisa terhilang dari kehidupan saya. Terlebih ketika saya datang ibadah, mendengarkan khotbah yang sangat memberkati, saya inginkan semua berkat boleh saya bawa pulang yang boleh menuntun kehidupan keluarga saya. Oleh karena itu, orang Kristen harus tahu. Dan judul kecil yang hari ini kita akan bahas adalah Kamu adalah garam dan terang dunia. Siapkan alat tulis Bapak Ibu sekalian, siapkan Alkitabnya, catat poin-poin yang penting, sehingga nanti ketika firman Tuhan lewat video yang Bapak Ibu tonton itu boleh memberkati, maka bisa dipelajari kembali dan direnungkan. Satu pesan saya, jangan egois. Jika video yang Anda tonton sangat memberkati, tolong bantu subscribe, bantu share kepada teman-teman anak Tuhan yang lainnya, agar supaya semuanya mendapat berkat yang sama. Kita baca lebih dulu Matius pasal yang ke-5, ayatnya yang ke-13 sampai dengan yang ke-16, yang judulnya adalah Garam Dunia dan Terang Dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada begitu banyak orang Kristen punya cita-cita, punya keinginan, kalau bisa hidupku boleh menjadi garam dan terang dunia. Saudara, saya berkata lewat pembacaan firman Tuhan bahwa orang yang bercita-cita seperti itu, apalagi dia adalah orang Kristen yang sudah pernah membaca Alkitab ini tadi, saya berkata cita-citanya kurang tepat, cita-citanya salah. Kenapa saya berkata salah? Karena sebetulnya ini sudah tidak perlu dicita-citakan lagi. Kenapa? Karena
untuk menjadi garam dunia dan terang dunia, Anda tidak perlu bercita-cita. Karena ini adalah ketetapan daripada Allah. Ini adalah takdir yang diberikan oleh Allah. Untuk saudara dan saya sudah harus jadi seperti itu. Saudara, kita lihat ya. Ayat ke-13. Kamu adalah garam dunia. Saudara, garis bawahi kata adalah. Adalah itu maksudnya adalah ketetapan Allah. Maksudnya adalah takdir bahwa kamu sudah tak tetapkan. Kamu sudah saya takdirkan, kata Tuhan, sebagai garam dunia. Jadi salah sekali kalau orang masih bercita-cita, semoga Tuhan aku bisa jadi garam dunia, terang dunia. Salah. Kenapa? Kok saya bisa bilang salah? Yang pertama, karena banyak orang yang tidak meresponi ketetapan Tuhan ini. Orang banyak tidak menanggapi, sehingga tidak pernah mengarahkan hidupnya tertuju untuk menjadi garam dan terang dunia itu. Ini masih diangan-angankan, ini masih dicita-citakan, bahkan ditambahi dengan kalimat, rasanya aku tidak bisa ya. Saudara, jadi tidak bisa beneran. Kenapa? Karena Anda tidak meresponi. Anda tidak menanggapi apa yang ditetapkan oleh Tuhan, harus Anda tinggal jalankan. Engkau akan menjadi seperti itu karena apa? Itu ketetapan. Itu takdir. Kenapa harus masih dicita-citakan? Dan di tengah-tengah bercita-cita muncul rasa pesimis. Rasanya aku tidak bisa ya, aku tidak mampu ya. Nah saudara, kita lihat, teliti satu-satu. Kita teliti satu-satu ya. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Artinya, kalau Anda ini garam, berarti Anda punya fungsi itu mengasinkan, membuat lingkungan itu menjadi sedap karena kehadiran saudara. Dan Alkitab dengan tegas berkata, kalau ternyata kehidupanmu tidak bisa membuat sedap komunitas di mana engkau ada di situ, keluarga di mana engkau ada di situ, berarti fungsimu sudah nggak ada lagi. Apa yang bisa dipakai untuk membuat garam itu jadi asin? Tidak ada. Yang asin cuma garam. Jika ternyata engkau tidak bisa mengasinkan, engkau tidak bisa memberikan suasana sedap, maka fungsimu telah terhilang dan engkau harusnya dibuang dan diinjak oleh orang. Sudah tidak dihormati lagi. Sudah tidak ada gunanya lagi. Karena fungsi yang hakiki dari hidupmu itu sudah terhilang dari dalam kehidupanmu. Sehingga engkau hadir di tengah-tengah orang banyak itu pun engkau tidak memberikan dampak yang positif, dampak yang menyedapkan, sehingga engkau menjadi pribadi yang sungguh oleh sekian banyak orang dirindukan kedatanganmu. Saudara, lihat masakan yang sedap dimasak oleh tukang masak saudara yang Anda yakini kalau masakan ini mesti enak. Suatu kali bisa saja hambar karena apa? Takaran garamnya kurang. Begitu semua mencicipi, mungkin bisa ada 2 atau 3 orang teriak sama-sama. Ah, kok kurang asin? Ada garam tidak? Nah saudara, garam
itu memberikan rasa sedap pada masakan. Sehingga ketika masakan ini hambar, garam adalah satu-satunya yang dinantikan kehadirannya. Demikian pula hidup saudara dan saya yang sudah ditakdirkan oleh Tuhan sebagai garam dunia, maka kita juga akan menjadi pribadi yang begitu dirindukan oleh komunitas di mana kita sering hadir di sana dan menjadi penyedap dari hubungan antar banyak orang. Saudara, jika garam ini hilang asinnya menjadi tawar, dengan apa bisa diasinkan? Sudah nggak ada. Sehingga kalau tidak ada, otomatis fungsi daripada garam, fungsi daripada hidup saudara, itu sudah terhilang. Dan Alkitab berkata, buang untuk diinjak-injak orang. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini fungsi dari garam. Dan demikian juga, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Takdir yang kedua, saudara dan saya adalah terang dunia. Artinya, hidup saudara dan saya jadi pemandangan begitu banyak orang, di mana komunitas itu kita tinggal di tengah-tengah mereka. Dan mereka menyaksikan, menonton kehidupan kita, dan memuliakan Bapa kita karena mereka ngakui kehadiran Dia bukan cuma membuat suasana ini nyaman, tetapi lewat perilakunya Dia, lewat kehidupan yang Dia peragakan, ini menjadi cermin, menjadi teladan, di mana kami, kata komunitas itu, ingin sekali menjadi seperti Dia, seperti kamu. Nah, saudara, supaya lewat kehidupan kita yang ditonton, disaksikan oleh begitu banyak komunitas di mana kita tinggal, nama Tuhan dipermuliakan karena mereka menyaksikan di tengah-tengah hidup keluarga kita ada Kristus yang hidup di tengah-tengah kita. Sehingga kita boleh menjadi terang dunia karena segala perbuatan kita yang memuliakan nama Tuhan disaksikan oleh banyak mata. Nah saudara, demikian pula jika terang yang ada di kita, cahaya, lampu, itu sudah tidak bisa menyala lagi. Lampu ini putus, LED ini putus, berarti fungsinya sudah tidak ada. Maka kehidupan itu pun juga sama seperti garam yang harus dibuang dan diinjak oleh orang. Saudara, kenapa ada yang tidak bisa menjadi garam dan terang? Yang pertama, sudah kita jawab, karena banyak orang tidak meresponi ketetapan Tuhan ini, tidak menanggapi takdir daripada Tuhan ini, sehingga ada banyak orang tidak pernah mengarahkan hidupnya untuk menjadi garam dan terang dunia. Yang pertama. Kemudian yang kedua, karena tidak menghadapi tentang fungsi daripada garam dan terang di dalam kehidupannya. Saudara, orang yang mau meresponi tentang takdir dia menjadi garam dan terang dunia, dia harus mengerti lebih dulu fungsinya garam itu seperti apa, dan kemudian fungsinya terang itu seperti apa. Sehingga ketika dia mengarahkan hidupnya untuk menjadi garam dan terang dunia, dia boleh menjadi mencontoh daripada fungsi garam, fungsi daripada terang. Fungsi garam yang jelas, tidak dibutuhkan sesuatu yang mahal, karena garam harganya murah, disediakan oleh alam.
disediakan oleh Tuhan. Tinggal sekarang petaninya mau mengerjakan atau tidak. Harganya murah dan garam tidak dibutuhkan dalam jumlah yang begitu banyak. Untuk kuah soto 1 panci, garamnya tidak perlu 1 kilo. Tanya sama ibu-ibu takarannya berapa. Yang jelas asin secukupnya. Tetapi dengan asin secukupnya telah membuat kuah soto 1 panci semuanya menjadi sedap dan nikmat. Itulah garam. Berarti kalau aku mengarahkan kepada garam tadi, aku harus menjadi pribadi yang dimana aku tinggal di dalam kumpulan tersebut, komunitas tersebut, atau keluarga di mana aku tinggal di tengah-tengah mereka. Aku harus menjadi pribadi yang menyenangkan, yang menyukakan, di mana setiap kehadiranku adalah kehadiran yang dirindukan oleh begitu banyak orang. Sama seperti ketika kita makan kemudian menghadapi kuah yang hambar, kita teriak, "Tidak ada garam." Nah, itulah saudara dan saya dirindukan oleh banyak orang karena kehadiran kita senantiasa memberikan suasana yang nyaman, yang sedap untuk semua orang. Saudara, demikian pula dengan terang. Tidak ada orang yang bisa bekerja di tengah gelap. Semua orang butuh terang. Oleh karena itu, terang ini yang akan memberikan cahaya, membuat banyak orang bisa melakukan banyak aktivitas karena ada terang. Mungkin kau adalah orang yang ada di tengah-tengah komunitas yang sering memberikan ide yang baik dan yang benar, sehingga mereka punya satu kegiatan, dan lewat idemu ini, terang ini menuntun mereka ke dalam hidup yang baik dan hidup yang benar dengan segala ide-ide yang mungkin tidak pernah terpikirkan oleh kelompok ini, sehingga lewat segala macam ide-idemu, lewat segala macam pemikiranmu, lewat segala macam apa yang kau peragakan, kesaksian hidup keluargamu, semua orang menyaksikan bahwa engkau memang benar-benar adalah anak Allah yang baik dan benar. Saudara, kemudian yang ketiga, yang terakhir adalah juga kenapa mereka tidak bisa? Karena mereka tidak mengerti tentang karakter atau sifat daripada garam dan terang itu, agar hidupnya bisa diselaraskan, bisa diharmoniskan. Nah, saudara, untuk menjadi terang dan garam bukan hanya kita menjadi penyedap, bukan. Tetapi kita mesti tahu juga karakter dari garam itu. Di samping dia menjadi penyedap, garam itu tidak pernah menonjolkan diri. Begitu dia dilarutkan di kuah tadi, soto tadi, kita cari garamnya mana? Garamnya tidak ada. Artinya, dia hanya memberikan rasa sedap, dia hanya memberikan rasa nyaman, tetapi dia tidak pernah mengekspos dirinya bahwa ini karena garam. Tidak. Artinya, jika engkau menjadi garam, engkau pastilah sekaligus menjadi orang yang rendah hati, karena engkau tahu tugasmu hanya memberikan suasana yang baik, suasana yang nyaman, suasana yang sedap oleh karena engkau. Tetapi engkau sendiri tidak memerlukan pujian, sedap oleh karena aku, sedap oleh karena garam. Tidak demikian. Saudara, inilah sifat dan karakter daripada garam tersebut. Dia larut, dia bergaul dengan siapapun. Dia memberikan manfaat. Dia memberikan suasana yang nyaman. Dia membuat suasana itu menjadi sedap oleh karena dirinya. Tetapi dia tidak mau menonjolkan diri. Ini sedap karena aku. Tidak. Karena garam juga berkata tentang sebuah kerendahan hati yang tidak pernah sombong. Tidak pernah menonjolkan diri. Tetapi dia senantiasa menjadi orang yang rendah hati. Yang penting, semua orang diberkati.
dan nama Tuhan dimuliakan, itu cukup bagi aku. Demikian pula saudara, yang namanya terang. Dia hanya memberikan jalan. Dia hanya memberikan terang agar setiap orang yang tinggal di dalam kegelapan bisa datang kepada terang yang sejati itu. Orang yang tinggal di dalam kegelapan, yang tidak bisa melakukan apapun, itu akan bisa melakukan ada banyak macam perkara. Oleh karena engkau datang sebagai terang yang menerangi mereka ada di dalam kegelapan. Saudara, masih terlalu banyak orang-orang yang saat ini belum mengenal Kristus, sehingga mereka tinggal di dalam kegelapan dan mereka tinggal di dalam dosanya, dan mereka tidak pernah mengerti bagaimana dia harus lepas keluar dari lumpur dosa ini. Itulah tugasnya terang, tugasnya garam, agar supaya mereka bisa tahu lewat kesaksian hidupmu apa yang harus mereka teladani. Ketika engkau menjadi garam sekaligus engkau menjadi terang, maka akan begitu banyak orang yang menyaksikan, muncul di dalam hati mereka, dan mereka berkata di dalam hatinya, aku ingin menjadi seperti kamu. Dan pada saat seperti itulah engkau telah berhasil menjadi saksi Kristus yang diberkati oleh Roh Kudus. Engkau memiliki kuasa untuk membawa orang-orang yang tinggal di dalam kegelapan itu boleh mengenal akan Injil firman Tuhan, mengenal kepada Yesus Kristus Tuhan, dan mereka pindah dari kegelapan menuju kepada terangnya yang sejati. Mereka tinggalkan hidup di dalam dosa dan mereka datang kepada Kristus untuk boleh beribadah bersama-sama dengan kita kepada Dia, dan mereka pun menerima keselamatan bersama kita semuanya. Shalom, kita berjumpa dengan video yang akan datang. Haleluya, amin.